Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat kepada Bapak, Ibu dosen pembimbing serta penguji terkait dengan dosen pembimbing satu, Bapak Adam Zakaria, SE, MSI, PhD, AK, CA, CVRE, KIA, CRP, dan Ibu Windy Permata Suyono, SAK, MAK. Baik, pada hari ini dengan judul Penyusunan Simulasi Audit Berbasis Game Virtual sebagai Inovasi Pembelajaran Audit. Next. Baik, di bab satu pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Nah, di sini yang pertama, profesi auditor semakin kompleks di era digital, namun metode pelatihan konvensional belum mampu mengimbangi tuntutan kompetensi praktisi yang dibutuhkan oleh KAP. Yang kedua, peserta magang atau calon auditor, yakni ada magang dan mahasiswa fresh graduate di KAP masih minim dalam memahami prosedur audit seperti stock of name, cash count, lalu ada konfirmasi modal, lalu ada vouching, pendapatan, dan beban. Lalu yang keempat, teknologi game virtual simulasi audit hadir sebagai solusi pembelajaran simulatif yang aman, terstandarisasi sesuai dengan SAK, PSAK, dan dapat diulang tanpa risiko kerugian nyata. Di sini ada identifikasi masalah dan batasan masalah, yakni yang pertama identifikasi masalah kurangnya media pembelajaran simulasi prosedur audit yang terstandarisasi di KAP, yang kedua kesenjangan antara teori perkuliahan dengan praktik audit, yang ketiga keterbatasan waktu dan risiko pada saat magang dan dalam melatih prosedur stock option dan cash count serta prosedur audit yang lainnya. Batasan masalah yang pertama ada penelitian berfokus pada prosedur audit persediaan. Subjek penelitian ada kurang lebih 8 peserta, calon auditor, magang, dan fresh graduate. Yang ketiga ada platform simulasi menggunakan QSpace. Yang terakhir pengembangan aplikasi menggunakan EDDI. Adapun di sini rumusan masalah yakni bagaimana tahapan penyusunan alur simulasi audit yang ditinjau dari pedoman standar audit. Yang kedua, bagaimana penerapan aplikasi simulasi audit berbasis game virtual. Lalu ada tujuan penelitian mendeskripsikan tahapan penyusunan alur simulasi audit. Yang kedua ada menganalisis proses penerapan game simulasi audit. Dan yang ketiga mengetahui dampak penggunaan simulasi audit terhadap peningkatan pengetahuan calon auditor. Di sini ada manfaat penelitian, yakni untuk teoritis, ada praktis, dan praktis akademik. Lalu yang bab 2 ada kajian pustaka. Di sini saya menggunakan teori EDDI, R&D, ada pengakuan pendapatan, dan PJBL atau pembelajaran berbasis project. Nah, terbukti meningkatkan pemahaman prosedural karena peserta mengalami siklus atau prosedur audit secara langsung ataupun dalam proses praktik lapangan seperti itu. Di sini ada konsep audit dan prosedur, ada pengertian, ada stock of name, ada cash count, ada prosedur akun hutang, ada kerangka berpikir penelitian, permasalahan awal, minimnya pengetahuan calon auditor pada aspek prosedur audit yang berlaku di KAP. Lalu yang kedua ada solusi, yakni munculnya game simulasi audit untuk membantu calon auditor dalam memahami prosedur audit. Lalu saya seorang peneliti menggunakan model EDDI dengan cakupan konsep R&D juga. Nah, baik, next. Ada metode penelitian. Nah, metode penelitian saya menggunakan metode penelitian R&D dengan berbasis model EDDI. Adapun teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan simpulan, ada kerangka evaluasi EDDI. Nah, sudah tercakup semuanya ya, analyze, design, development, implementation, evaluation. Di sini ada bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, ada alur game simulasi audit tersebut. Di sini juga terdapat flowchart ya, flowchart mulai dari awal mulai sampai selesai.
Ada penerapannya game simulasi audit, praproyek, pelaksanaan, dan pasca proyek. Di sini terdapat temuan, observasi, dan wawancara peserta bahwa calon auditor pada saat memasuki hari pertama ketika di KAP, calon auditor masih eh, membutuhkan proses pembelajaran prosedur audit yang lebih rinci dan lebih lama lagi, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, muncullah sebuah game simulasi audit untuk membantu dalam proses eh, percepatan pembelajaran pada calon auditor tersebut. Nah, nah, di sini ada evaluasi model ADDI, ada analyze, design, development, implementation, evaluation. Nah, di sini ada gap dari analyze, kebutuhan calon auditor, desain, dirancang mengikuti SA 300 dan standar-standar audit yang berlaku. Nah, development, pengembangan yang nantinya game simulasi audit ini akan nanti melalui beberapa pengembangan dalam fitur-fitur serta ada pengembangan materi yang ada di dalam course yang ada di dalam game simulasi audit pada next. Nah, implementation sudah diimplementasikan terkait dengan proses audit, evaluasi juga ya. Oke, di sini ada 5 penutup. Nah, ada saran dan keterbatasan. Sarannya mengintegrasikan simulasi audit sebagai bagian wajib program orientasi magang atau mahasiswa fresh graduate sebelum penugasan lapangan. Nah, di sini ada peneliti pengembangan simulasi audit dengan skenario tambahan adanya beberapa tambahan piutang, aset tetap ya. Nah, untuk pemerintah mendorong kolaborasi KAP perguruan tinggi dalam pengembangan media pembelajaran. Keterbatasannya masih menjadi sebuah pengembangan lanjutan untuk bisa terintegrasi ke website serta pembuatan database core ke database API Google. Yang kedua hanya dilakukan implementasi kepada KAP saja. Nah, untuk pengembangan lanjutan bahwa nanti sebuah aplikasi ini akan men- mengembangkan ke mahasiswa. Nah, diimplementasikan ke mahasiswa. Lalu yang ketiga, game ini masuk ke dalam ranah Play Store masih. Yang keempat, harus menggunakan data internet untuk memainkan game sehingga fitur offline masih belum. Nah, untuk rekomendasi penelitian selanjutnya, mungkin untuk pengembangan lanjutan bisa menggunakan kuantitatif, pengembangan fitur AI, lalu ada platform multi pengguna. Nah, seperti ini ya. Berikut merupakan bukti pendukung. Yang pertama ada surat izin penelitian, ada game simulasi audit, implementasi kepada calon auditor, ada barcode game simulasi audit. Sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.